يا حبيبنا النبي شن الله شايل الله شايل الله يا إمام الأنبياء شن الله شايل الله. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan aku dan kalian dalam majlis kemuliaan, di dalam pertemuan yang dimuliakan Allah, yang mengingatkan pertemuan terbesar dan terakbar di alam semesta yang akan diciptakan Allah taala di masa mendatang. Pertemuan kita di padang mahsyar dengan seluruh makhluk Allah Ta'ala yang pernah Ia ciptakan dari awal penciptaan sampai akhir dunia. Ia ciptakan semua dan Ia kumpulkan dan mengingatkan pertemuan itu, pertemuan kita di malam ini, pertemuan kita di saat ini, pertemuan kita di tempat kecil ini, pertemuan kita di salah satu bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mengingatkan akan perjumpaan kita dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha menguasai setiap gerak-gerik makhluknya, yang menciptakan mereka dan menghendaki apa yang terjadi dan mentakdirkan setiap makhluk akan takdir baik dan buruknya. Dan Allah Ta'ala setelahnya memberikan pahala besar dari kepada para makhluk dan para hambanya yang beriman ketika mereka bersabar dalam menjalani takdir buruk yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka bersyukur atas takdir baik yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka Maha Suci Allah yang menggariskan segala sesuatu kepada hambanya lalu memberikan kepada mereka pahala yang berlimpah ketika mereka sabar menerima ujiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Ta'ala bahkan janjikan di dalam Al-Quran yang Ia turunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah kisahkan Nabi Allah Yunus alaihi salam, di mana ia adalah seorang nabi yang diutus Allah Ta'ala untuk kaumnya di negeri Mausil. Di mana itu Mausil? Di Irak. Lalu ia berdakwah mengajak mereka beriman kepada Allah. Banyak di antara kaumnya yang kemudian tidak merespon dengan dakwah beliau, dakwah Nabi Allah Yunus bin Mitta. Lalu kemudian datang satu saat puncaknya, ia kemudian marah kepada kaumnya, lalu ia tinggalkan mereka. Kaumnya tahu ini adalah seorang nabi, dan jika nabi mereka marah kepada satu kaum, maka kaum itu akan dilaknat Allah dan diazab Allah, dan telah berlaku pada kaum yang sebelumnya. Mereka pun kemudian takut. Maka keluarlah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari rumah mereka menuju ke tanah lapang. Mereka bawa semua yang mereka miliki, anak-anak kecil, mereka bawa ke tanah lapang berkumpul di sana. Bahkan hewan-hewan yang mereka miliki pun mereka bawa semua. Ngapain di tanah lapang itu? Bertobat kepada Allah.
takut akan ditimpakan kepada mereka itu azab dari Allah karena Nabi mereka marah. Sebab mereka tidak merespon Nabi ajakan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ala Nabi nafdhalus salatu wassalam. Lalu Allah Ta'ala pun menerima taubatnya mereka dan kemudian mereka pun tidak ditimpakan azab oleh Allah. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur pergi. Pergi membawa beberapa orang yang bersama beliau, yang taat dengan beliau dan merespon ajakan dan dakwah beliau. Hanya beberapa orang, tidak banyak. Mereka naik ke perahu, lalu mereka mengarungi lautan bersama Nabi Allah Yunus. Sampai di tengah-tengah lautan, ombak begitu besar. Mereka takut tenggelam. Dan karena keberatan beban, perahu mereka pun hampir saja tenggelam ke dalam air. Maka mereka putuskan, satu di antara kita harus dibuang ke laut. Untuk apa? Agar perahunya tidak kelebihan beban ini. Maka diadakanlah undian. Ibarat kita bilang itu kayak arisan, kocok keluar. Siapa nama yang keluar ini? Ketika dikocok kemudian diundi kemudian keluar sebuah nama, dibuka nama yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Mereka enggak berani, enggak tega melempar Nabi Yunus ke dalam laut. Tapi ini harus ada yang dilempar, kalau tidak semuanya tenggelam. Lebih baik satu wafat daripada semuanya wafat. Lalu mereka pun ambil lagi undian. Dikeluarkan lagi satu nama, ketika mereka buka, mereka disebutkan namanya sama. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Dia lagi yang keluar namanya. Mereka enggak berani. Lalu dikocok lagi, diundi lagi. Keluarlah sebuah nama, ternyata yang keluar namanya pun nama yang sama Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Maka karena mereka pun segan terhadap Nabi Yunus melemparkan beliau ke dalam lautan, dan itu hanya satu-satunya jalan, satu harus dilemparkan ke dalam lautan. Akhirnya Nabi Yunus sendiri yang bergerak, kemudian dia lepaskan bajunya dan ia pun terjun ke dalam lautan. Allah Ta'ala sudah siapkan seekor hut, seekor ikan yang besar, ikan paus, menelan Nabi Allah Yunus ketika ia menceburkan dirinya ke dalam laut. Kemudian Allah perintahkan ikan ini untuk tidak menyakiti Nabi Yunus, tidak memakannya seperti seekor ikan memakan santapan-santapannya. Maka Allah wahyukan kepada ikan ini bahwa tubuhmu hanya untuk menjadi penjara Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka tinggallah Nabi Yunus di dalam perut ikan, dibawa ke dasar lautan. Maka beliau berada dalam kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan. Kegelapan di dalam perut, kemudian kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di tengah malam. Berapa lama Nabi Allah Yunus berada di perut ikan ini? 40 hari. 40 hari berada di dalamnya. Hidup dengan izin Allah. Ada makanannya dengan izin Allah. Sampai disebutkan dalam tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, beliau ketika dibawa oleh ikan ini ke dasar laut yang terdalam, sampai beliau dapat mendengar tasbih batu-batuan laut yang ada di dasar laut. Ketika itulah ia teringat untuk berzikir, maka berzikirlah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mulailah ia berzikir dengan zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
tidak ada Tuhan selainmu wahai Allah, dan sungguh aku adalah termasuk orang yang zalim. Terus ya ulang itu, ya ulang itu. Lalu Allah Ta'ala selamatkan. Naik ikan paus ini ke atas permukaan, lalu dilemparkan tubuh Nabi Allah Yunus ke satu tepi pantai, dan selamatlah ia. Allah kisahkan dalam Al-Quran kejadian diselamatkannya Nabi Allah Yunus oleh Allah dengan sebab zikir tadi. Kata Allah Ta'ala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah dalam ayat ini, dan itu ikan namanya disebut oleh Allah Ta'ala dengan nun, itu ikan yang besar. Idhaba mughadiban, ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam pergi marah terhadap kaumnya, lalu ia memanggil-manggil di dalam kegelapan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan permintaannya dan keinginannya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan ia dari keluh kesahnya, dari penderitaannya. Lalu Allah Ta'ala berikan kabar gembira kepada kita dan semua kaum muslimin sepanjang zaman, ketika Allah firmankan di akhir ayat itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka kata ulama, orang yang beriman pun ketika dalam kesulitan dan keluh kesah, dalam problem apapun yang membuat hatinya menjadi gelisah, dalam penderitaan, kesedihan dan kesusahan, baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Ta'ala akan bebaskan ia dari kesulitannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, yang membaca doa itu Allah jamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tersebutkan di dalam hadis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hanya perlu kita bandingkan usaha dalam meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari segala problem dan keluh kesah dan penderitaan dengan mendengarkan cerita yang datang dari sahabat Sayyidina Muhammad. Salah seorang sahabat Nabi miskin, anaknya ikut berperang dengan Rasul, lalu tertawan di negara oleh kaum musyrikin, oleh kaum kufar, tertangkap dalam peperangan itu. Di zaman itu jika ada tawanan ditangkap, maka bisa ditebus. Ya seperti zaman kita pun demikian. Ya kalau ada itu begal-begal nangkap seseorang, maka minta tebusan. Tapi orang tuanya sahabat ini masih miskin, datang kepada Nabi akhirnya, nggak ada jalan keluar ini, mau tebus nggak punya uang, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di hadapan beliau yang mengadu, anakku tertawan, aku nggak punya uang untuk menebusnya, berikan kami jalan keluar. Maka Rasul pun memberikan doa tadi, baca banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika pulang dari sisi Rasul menuju rumahnya. Sampai di rumahnya ketemu dengan istrinya, lalu istrinya bertanya, apa kata Rasulullah, apa jalan keluarnya? Kata suaminya, Rasul suruh banyak-banyak kita baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sepanjang malam
sampai subuh. Kedua suami istri ini baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, begadang zikir kepada Allah. Ini yang jadi gambaran buat kita. Sahabat dalam usahanya mengeluarkan diri dari kesusahan dan dari penderitaan dan problem, sampai bermalam-malam berzikir kepada Allah Ta'ala, begadang. Apakah ada hasil? Tentu, karena Rasul tidak akan berbohong dengan hadisnya dan Allah tak akan berdusta dengan ayatnya. Hanya kita perlu keyakinan yang kuat akan kebenaran Allah dan Rasul. Dan itu yang dituntut dari setiap orang yang beriman. Ketika mereka baca terus di rumahnya sepanjang malam itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anaknya di negeri yang jauh itu, di tempat yang jauh, di tempat para kufar, di markas dan di benteng mereka, di tempat pusat mereka berkumpul, anaknya ditawan, diikat, kakinya diikat, tangannya diikat seperti tawanan-tawanan biasanya. Di malam itu tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Ikatan tangannya tiba-tiba melonggar. Ya, enggak ada yang ngelonggarin, tapi tiba-tiba ikatan tangan yang tadinya kuat tiba-tiba melonggar. Maka ia pun kemudian dapat melepaskan diri. Ia lepas ikatan kakinya, kemudian ia pergi dengan mengendap-endap. Yang lebih hebatnya lagi, ketika ia lihat para musyrikin dan kufar, orang kafir itu sedang lengah, ia lihat ada kambing banyak, dibawa kambing orang-orang kafir tadi. Udah dilepaskan Allah dari tawanan, dikasih rizki oleh Allah Ta'ala dengan banyak kambing. Malam itu juga sampai ke rumahnya, padahal tempatnya jauh. Ini karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat ini dengan berkat doa dan zikir yang dibacakan oleh orang tuanya. Ada yang mengatakan bahwa dia dibawa oleh sayap malaikat, sehingga dalam waktu sekejap bisa sampai ke hadapan rumahnya. Di tengah malam dia ketuk-ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Mendengar orang mengetuk pintu rumah mereka, suami istri ini, ya, suaminya pun keluar rumah. Ketika buka pintu terkejut, ada anaknya sudah di depan pintu dan membawa banyak sekali kambing. Dari mana kambing ini, kata orang tuanya? Kambing punya mereka, aku ambil, aku bawa sekalian. Allah Ta'ala berikan keluasan, Allah berikan jalan keluar dengan berkat kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Nah, ini usahanya dan keyakinan yang diperlukan. Yakin harus dengan penuh kepada Allah dan Rasul bahwa siapapun yang melakukan bacaan ini ketika dalam susah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, kalau di antara kita susah dalam ekonomi, mungkin belum juga punya kerjaan, ini zikir Allah Ta'ala kasih melalui Rasul. Dan bahkan zikir ini tersebutkan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mungkin ada anaknya yang sakit, mungkin dia pun tertimpa musibah ini dan itu, atau ada hartanya ditimpa dalam hartanya, atau ditimpa musibah pada istrinya atau lain sebagainya. Baca ayat ini dengan penuh keyakinan dan usaha yang maksimal, sehingga Allah Ta'ala akan lihat kesungguhan usaha kita, lalu Allah Ta'ala berikan kita mustajabud doa, doa yang dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan baru baca dikit, kok nggak dikabulin, ini udah berhenti aja udah, baru baca 100, 200, baca 3.000, 5.000, 10.000. Tunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh minta pertolongan Allah.
Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh datang kepadanya. Jangankan ia yang maha memiliki kesempurnaan dan kedermawanan yang maha luas dan gudang rahmat yang tiada terhingga, manusia saja ketika ada seseorang datang dengan sungguh-sungguh, pertama mungkin ditolak, kedua datang lagi ditolak, ketiga datang lagi ditolak. Ketika ada orang ini melihat kesungguhan orang ini, maka suatu saat akan dibuka pintunya karena melihat kesungguhannya. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak seseorang diberikan ujian melainkan sesuai dengan kemampuannya. Betapapun besarnya ujian seseorang, mampu ditanggung oleh orang yang bersangkutan. Semakin besar ujian menunjukkan semakin besar iman. Karena ketika seseorang lemah iman, ia tidak akan diberikan Allah kecuali ujian-ujian kecil, karena sesuai dengan kemampuan imannya. Tapi ketika ujiannya besar dan ia ditimpakan Allah dengan ujian tersebut, menunjukkan ini orang imannya lebih besar dari yang sudah-sudah dan lebih kuat dari yang sudah-sudah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dalam batas kemampuannya, baik itu beban hukum syariat ataupun beban-beban berupa musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari itu ketika seseorang menyelami dalam makna musibah yang diberikan Allah, diujikan Allah terhadap dirinya, bahkan banyak para arifin yang berlezat-lezat di dalam musibahnya. Ya, mereka tidak menjerit, bahkan mereka berlezat-lezat dalam musibahnya. Kenapa? Karena mereka menghayati musibah tersebut dan mereka bermandikan pahala dari Allah Ta'ala ketika mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Bermandikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dengar kisahnya Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, seorang waliullah terkenal di zaman dahulu, dan beliau selalu mengembara ke sana kemari. Ketika sudah dikenal di satu kampung, ia akan pindah ke kampung yang lain. Enggak ingin dikenal orang, tetapi Allah Ta'ala yang membuatnya terkenal. Namanya sudah tidak asing di telinga orang-orang di zamannya. Seorang yang soleh, seorang yang arif, seorang yang alim, seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ia mengembara ke suatu kampung, lalu tanpa sadar ia masuk ke dalam kebun seseorang, milik seseorang. Melewati kebun orang itu untuk menempuh jalan ke tempat yang diinginkannya. Yang di kebun orang itu ternyata ada penjaganya. Ya, ada satpamnya, ada penjaga kebunnya. Ini penjaga kebun ngelihat ada orang masuk kebun milik majikannya. Enggak pakai izin, enggak pakai bilang-bilang, langsung timbul suudzon dan buruk sangka dalam diri penjaga kebun ini. Ini orang pasti ini masuk kebun mau ngambil buah, mau mencuri buah. Lalu dikejar orang itu. Ini Ibrahim bin Adham dikejar oleh penjaga kebun ini. Lalu kemudian diteriaki dan dituduh, engkau masuk kebun orang enggak pakai izin, engkau pasti mau ngambil buah. Ya, tadi Ibrahim bin Adham enggak ada maksud sama sekali itu, dia tidak sengaja masuk ke dalam kebun orang, dia mau mau menuju ke satu tempat yang diinginkan. Lalu kemudian dia meminta maaf dan dia katakan, aku tidak ada sama sekali maksud untuk mencurinya. Tapi ternyata penjaga kebun ini lebih galak, ditampar Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau seorang waliullah, seorang kekasih Allah Ta'ala penuh adab, ditampar orang, ya sabar. Itu kan termasuk musibah, ujian.
Kita dicaci, kita ditampar atau ditendang tanpa ada sebab atau dizalimi dengan bentuk apapun, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun paham itu, maka beliau pun bersabar. Diusir dari kebunnya. Maka beliau pun pergi dengan segera meninggalkan orang tadi tanpa sama sekali keluar ucapan sesuatu cacian sedikit pun. Lalu di ujung jalan sana, ini Sayyidina Ibrahim bin Adham ketemu orang. Kebetulan yang ketemu dengan beliau kenal dengan beliau ini. Lalu ketika ia mengenal orang yang soleh ini, maka kemudian ia pun mengucapkan salam dan dicium tangan Sayyidina Ibrahim bin Adham, dihormati. Karena ia tahu betul siapa ya Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama, seorang soleh, seorang alim yang terkenal namanya kemana-mana tersebar, dikenal orang. Lalu ngobrol sebentar berpamitan, maka ia pun meneruskan perjalanan. Orang itu meneruskan perjalanannya. Orang ini setelah meninggalkan Imam Ibrahim bin Adham, ketemu dengan penjaga kebun tadi. Maka ngobrol. Lalu penjaga kebun itu cerita, tadi habis nampar orang, kurang ajar, masuk kebun orang nggak pakai izin, mau mencuri. Lalu ditanya, gimana cirinya emang orang yang kau tampar itu? Cirinya begini. Wah, ini cirinya Imam Ibrahim bin Adham. Betul itu orang kau tampar tadi? Betul. Enggak tahu, enggak kenal orang itu siapa? Enggak. Ya masuk ke dalam kebun ini pasti ada niat tidak baik, mau mencuri buah. Bulan. Kau enggak tahu itu orang Ibrahim bin Adham. Seorang ini Ibrahim, beliau udah santer terkenal di mana-mana. Orang ini pun yang menamparnya tadi, menampar Sayyidina Ibrahim. Tahu nama orang ini adalah nama orang yang soleh, yang begitu sangat masyhur. Gak ada orang lain yang aku tampar kecuali orang Ibrahim bin Adham. Namanya udah cepet kejar Imam Ibrahim bin Adham dan minta maaf kan ya, kalau tidak engkau kualat nanti. Akan datang azab dari Allah, engkau telah menyakiti seorang waliullah. Maka dikejar Imam Ibrahim bin Adham karena belum jauh, maka ditemukan. Langsung ketika ketemu dengan beliau, orang ini pun penjaga kebun ini cium tangannya, bahkan cium kakinya, minta maaf akan perbuatannya tadi. Ya tidak kenal engkau orang yang di depannya ini, katanya. Aku tidak kenal engkau wahai Tuhan, katanya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, aku sudah memaafkanmu dari pertama kali engkau tampar pipiku. Bahkan aku mau berterima kasih kepadamu, tadi aku lupa terima kasih, aku katakan terima kasih kepadamu. Kata Imam Ibrahim, terima kasih, orang ditampar mau mengucapkan terima kasih. Bagaimana Tuhan kok bisa? Iya, karena ketika engkau tampar aku dan aku bersabar atas ujian yang Allah berikan di saat itu, maka aku dapat pahala dari Allah. Aku dapat pahala dengan sebabmu. Aku terima kasih kepadamu. Begitu mereka berlezat-lezat bahkan di dalam ujian dan musibah, walaupun meminta musibah bukan sesuatu yang dianjurkan. Kita enggak dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta dari Allah musibah, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika datang, maka ini adalah takdir dari Allah Ta'ala. Kita berusaha mengeluar darinya dengan syariat Allah dan dengan yang dianjurkan Allah. Di antaranya tadi bersabar dan banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu ilmu datang langsung dari Allah Ta'ala melalui Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita teruskan pembahasan tentang seputar nas-nas yang diselempangkan oleh sebagian saudara-saudara kecil kita kaum muslimin. Malam ini kita akan bahas sesuatu hal yang lain. Apa itu? Yaitu ucapan saudara-saudara kita sebagiannya mengatakan kalau sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam udah jangan dibuat.
Ya, kalau ditanya tentang perbuatan sesuatu, amalan sesuatu, dan dia mengatakannya ini haram, atau mereka mengatakannya ini bid'ah, tidak boleh. Kenapa? Alasannya Rasul nggak melakukannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat-sahabat, dari zaman tabi'in, generasi-generasi awal tidak pernah dijadikan dalil untuk menghukumkan halal dan haram, yaitu karena Rasulullah tidak melakukannya. Gak pernah ada ulama-ulama terdahulu, ya zaman-zaman awalin, menggunakan dalil Rasul nggak melakukannya kemudian dijadikan itu sumber hukum, kecuali di akhir-akhir zaman ini. Kenapa melakukan ini? Haram itu. Kenapa haram? Rasul nggak melakukan. Ini sering kita dengar. Sebenarnya bagaimana sih duduk persoalannya? Nah, ulama kita bahas. Pertama, tadi itu masalah tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu dengan dalil Rasulullah tidak melakukan. Ini nggak bisa dijadikan dalil. Lalu yang dijadikan dalil menghalalkan atau mengharamkan sesuatu apa? Yang menjadi dalil dan dasar diharamkan atau dihalalkan sesuatu adalah Al-Quran dan hadis. Ketika ada larangan dari Rasul, ketika ada larangan dari Allah, maka jadilah hal itu diharamkan. Kalau enggak ada larangan, maka tidak bisa diharamkan. Begitu aturannya dari Allah dan Rasul. Kata Allah, kata Rasul dalam hadis, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambil itu. Ada perintah dari Al-Rasul, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Hadis ini jelas memberikan kaidah untuk umat muslim, untuk kaum muslimin, bahwa yang diharamkan adalah yang dilarang oleh Sayyidina Muhammad. Apalagi yang dilarang Allah. Wala taqrabuz zina, zina ada larangannya, maka zina pun diharamkan Allah. Ya, khamar, minuman keras dilarang Allah dalam Al-Quran, maka diharamkan. Lalu di dalam hadis lain Rasulullah menguatkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, beliau mengatakan, al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya Al-Quran, dan yang haram itu yang diharamkan Allah dalam kitabnya Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu, dan yang didiamkan oleh Allah, tidak dilarang, tidak diperintahkan, itu termasuk hal-hal yang dimaafkannya. Ini jelas. Yang dihalalkan Allah halal dalam Al-Quran, yang diharamkan Allah dalam Al-Quran haram. Kalau Allah tidak menjelaskan suatu hukum, maka kembali perbuatan atau sesuatu itu kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Jika ada dalil yang mensunnahkannya, jadi sunnah. Dan begitulah seterusnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebab itu para sahabat-sahabat Rasulullah tidak takut-takut dan tidak segan-segan melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Sayyidina Umar
ngumpulin orang sholat taraweh. Rasulullah enggak ngumpulin orang sholat taraweh. Bahkan beliau ketika sholat taraweh di masjid, kemudian diikuti oleh seseorang, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Di malam pertama, malam kedua lebih banyak, malam ketiga lebih banyak. Di akhir-akhir Ramadan di zaman itu, ketika Rasul melihat makin banyak yang mengikuti, bahkan Rasulullah malam tidak keluar di malam keempatnya. Beliau tinggalkan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya. Kenapa? Ketika ditanya, beliau jelaskan, aku takut itu diwajibkan atas kalian. Maka kata ulama, Rasul meninggalkan sesuatu perbuatan yang dilakukannya ada beberapa sebab, diantaranya karena beliau takut Allah mewajibkan sesuatu kepada umatnya lalu memberatkan mereka. Di antaranya juga beliau meninggalkan sesuatu karena memang tidak sesuai dengan tabiat beliau. Dalam hadis disebutkan tentang daging biawak. Para sahabat membawa daging biawak, kemudian dihidangkan di hadapan Rasul. Ketika Rasulullah ingin memakannya, Rasul tanya, ini apa? Ini daging biawak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menarik lagi tangannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah haram? Tidak, tetapi tidak sesuai dengan tabiatku dan aku merasa jijik dengannya. Tapi tidak diharamkan oleh Rasul, para sahabatnya pun makan. Ditinggalkan oleh Nabi, enggak dikerjakan oleh Nabi, tapi tidak menunjukkan keharaman makan biawak. Begitu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, tidak segan-segan beliau kemudian mengumpulkan para hufaz, para ahli-ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kemudian menulis Al-Quran dan mengumpulkannya. Rasul tidak menyuruh itu. Rasul tinggalkan perbuatan itu, beliau tidak amalkan, tapi dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bahkan yang lebih lagi mencolok dan lebih lagi terlihat jelas, perbuatan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, menambahkan azan di salat Jumat menjadi 2 azan. Azan ditambahkan. Ini kan sesuatu hal yang yang jelas ini bukan ada dalam hadis, bukan ada dalam Al-Quran, tapi ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan untuk menambahkan, karena orang semakin banyak di saat zaman beliau itu, menambahkan azan dikerjakan oleh Sayyidina Utsman dan beliau berani melakukannya dan tidak dikerjakan oleh Rasul. Apakah kita katakan bahwa Sayyidina Utsman ini melakukan sesuatu yang bid'ah, yang haram? Tidak mungkin. Bahkan kita diperintahkan Rasul untuk mengikuti para khulafaur rasyidin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya. Banyak lagi contoh-contoh di mana Rasul tidak mengerjakan, sahabat-sahabat mengerjakan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, setiap kali beliau mau tidur, beliau tidak lepas istighfar 2000 kali. Dan beliau punya tasbih yang beliau buat sendiri, biji-bijinya tasbih itu berjumlah 2000. Selesai itu baru beliau tidur. Rasul enggak lakukan. Nah, terdengar Rasulullah sebelum tidur mau istighfar 2000 kali. Yang terdengar tidak, Rasulullah duduk di setiap hari tidak kurang istighfar 100 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi apakah perbuatan Sayyidina Abu Hurairah setelah ia lakukan demikian dianggap haram dan beliau menjadi ahlul bid'ah? Tidak. Sayyidina Abu Hurairah min ahlil jannah, penduduk surganya Allah Ta'ala dan tidak akan masuk neraka.
dan kita disuruh oleh Rasul untuk mengikut para sahabat Sayyidina Muhammad. Ashabi kan nujum min ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kata Rasul dalam hadis ini, sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang, dari mana saja di antara mereka kalian mengikut, kalian mendapatkan hidayah. Ada hidayah di setiap tangan-tangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Jadi enggak sesuatu yang tidak dilakukan Rasul bukan lantas semata-mata haram jika dilakukan. Ya, mereka beralasan nih tahlil 7 hari 15 hari 3 hari ini Rasulullah enggak ngelakukan haram. Kemudian apalagi maulidan Rasulullah enggak ngelakukan haram. Dan yang anehnya mereka hanya berfokus haram itu di ibadah, bid'ah itu di ibadah. Padahal bid'ah itu bukan hanya ada dalam ibadah, dalam muamalah, dalam pernikahan, dalam jinayat, apapun yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada setelahnya bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, itu adalah bid'ah. Mau ada dalam ibadah atau muamalat atau pernikahan ataupun jinayat dan lain sebagainya. Tapi ini yang diurusin ibadah aja. Nanti jadi banyak yang dibuang dan sehingga tidak diperhatikan, lalu banyak yang dimasukkan padahal bukan bagian daripada bid'ah. Begitu ulama-ulama kita menjelaskan, kalau dikatakan ini agama udah sempurna, ngapain ditambah-tambahin? Kalian ini Rasul nggak ngerjain ini, berarti kalau gitu Rasul meninggalkan agama kurang dong, nggak sempurna, sehingga kalian perlu tambah-tambahkan. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam wa dinatu al-maidah ayat 3. Dalilnya ada, nambah-nambahin tuh. Yang bikin tahlilan 7 hari, 40 hari, haulan dan lain sebagainya. Kalian menganggap agama kurang sehingga perlu disempurnakan. Allah sudah katakan sempurna, begitu katanya. Tahlilan emangnya enggak ada dalam agama kita. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Yasin. Mana yang baru yang enggak ada di agama sehingga kita buat-buat? Semuanya ada di dalam agama. Tahlil ada dalam agama, sedekah ada dalam agama, ngumpul berzikir ada dalam agama. Mana tunjukkan yang baru? Mana tunjukkan yang baru? Enggak ada yang baru. Kalau kita merayakan peringatan Maulid, kenapa sih? Karena kita senang dengan dan gembira dengan kelahiran Rasul. Gembira dengan kelahiran Rasul, apakah enggak ada dari dulu kemudian baru kita ada-adain? Dari dulu sahabat Nabi gembira dengan keberadaan Sayyidina Muhammad. Bukan cuma sahabat Nabi, hewan-hewan senang Rasulullah dilahirkan. Batu-batu bersinar dan senang ketika Rasulullah dilahirkan. Apanya yang baru? Jika dikatakan kita nambah-nambahin sesuatu yang enggak ada. Al-yawma akmaltu, ayat itu di tempatnya. Agama sudah sempurna. Dan kita tidak menambah-nambahkan sesuatu yang baru. Kalau ada orang sholat zuhur 5 rakaat, baru nambah-nambahin yang baru. Ada yang sholat zuhur 5 rakaat. Enggak jadi waliullah, waliu syaitan jadinya. Zuhur 5 rakaat enggak ada, ada yang ngerjain. Ini baru namanya nambah-nambahin nih. Ya. Surat ada 30 juz, ayat Quran 30 juz, dibikin lagi satu surat satu, ada yang satu ayat dibikin, ditambahin dari udah ada 30 juz, baru nambah-nambahin. Kita baca Yasin dari dulu zaman Nabi sampai sekarang ya begitu Yasinnya.
Kita ngumpul baca tahlil, sigatnya, ucapannya la ilaha illallah, ya begitu dari zaman Nabi. Kita baca tahmid, alhamdulillah, subhanallah, selawat, ya begitu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikatakan kalian nambah-nambahin agama, apanya yang ditambahin? Nggak ada yang ditambahin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau dibilang ini kan ngumpul begini caranya, nggak ada di zaman Rasul. Ibarat kata baju, di zaman Nabi pakai baju, di zaman kita pakai baju. Bentuknya lain, kainnya lain, modelnya lain, yang penting tutup aurat. Dan ini bukan dikatakan sesuatu yang baru. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang nggak berubah. Hidungnya kayak begini. Kalau kita hidup di zaman Nabi Adam, hidungnya Nabi Adam yang kayak begini, kupingnya ya kayak begini, tangannya 5 jarinya. Enggak dikatakan zaman Nabi Adam dulu jari tangan kanannya 10, sekarang berangsur-angsung berkurang, kita jadi 5, nanti di akhir zaman 100 tahun lagi jari 4. Enggak bakalan. Dari dulu sampai sekarang jarinya 5 kanan dan kiri, matanya 2. Modelnya yang lain dikit. Tampanan ini jelekan, yang bertampan bersyukur, yang jelek ya bersyukur jadi manusia. Yang syukur nggak diciptakan jadi batu atau nggak diciptakan jadi kambing. Nggak ada yang baru yang kita buat dalam agama ini, hanya kemasannya yang lain. Kalau kita pakai baju bahannya yang lain dengan baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad, bajunya ya baju. Kumpulannya tetap kumpulan zikir, ya maulidan tetap kumpulan zikir seperti para sahabat ngumpul berzikir sesama mereka, bahkan Rasulullah pun nimbrung zikir bersama mereka. Di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah tahu mereka kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kita tambahan cahaya dari Allah Jalla Jalaluh. Allah beri trinari dada dan hati kita dengan cahaya zikir, dengan cahaya Quran, dengan cahaya salawat. Kita beruntung mendapatkan ilmu dari para ulama yang bersanad jelas kepada Sayyidina Muhammad. Beruntung Allah telah tempatkan kita dalam ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah bangkitkan kita dari kubur dalam kelompok Nabi Muhammad, dalam kelompok para aulia dan salihin, dalam kelompok para mugarrabin. Allah Ta'ala safkan kita di saf mereka di yaumil qiyamah, diselamatkan dari huru hara dan mara bahaya yaumil qiyamah yang dapat menghancurkan seseorang, menghinakan seseorang, merendahkan seseorang. Allah selamatkan kita darinya fid dunya wal akhirah, amin rabbal alamin. Kita berzikir kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur, dikumpulkan dalam majlis zikir, mengagungkan namanya, mensucikannya dan mengangkat namanya, dan menjadikan kita orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram
Wahai Allah yang mengumpulkan kami dalam pertemuan kemuliaan, Engkau muliakan kami dengan menyebut namamu. Kau muliakan jasad ini dengan namamu. Kau muliakan lidah ini dengan namamu. Kau muliakan telinga ini dengan namamu. Kau muliakan mata ini dengan namamu. Kau muliakan sekujur tubuh ini dengan namamu. Dengan keinginanmu, dengan kehendakmu, Engkau kumpulkan kami untuk dilimpahkan segala rahmatmu, untuk Engkau limpahkan segala pahala darimu, untuk Engkau limpahkan segala anugerah yang Engkau berikan kepada seluruh mereka yang berzikir, seperti Engkau berikan kepada para solihin di zaman sebelum kami dan para solihin di zaman kami. Maka terima apa yang kami inginkan darimu ya Rabb. Yang kami amalkan ini ya Allah sedikit memang, tapi terjadi banyak ketika Engkau berikan kabul, ketika Engkau terima di sisimu. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rahman Ar-Rahim, wahai Zat yang menamakan dirinya Sang Maha Pengasih, yang menamakan dirinya Sang Maha Penyayang, yang menamakan dirinya Maha memberikan kelembutan, dalam segala takdir dan segala garis yang Kau gariskan. Kau timpakan kepada kami segala hal-hal yang kami anggap berat dalam kehidupan ini. Tak akan kami dapat menghadapinya kecuali dengan kekuatan-Mu, kecuali dengan daya dan upaya-Mu. Kami hanya hamba lemah yang dada memiliki apa-apa di hadapan Kau, wahai Zat yang Maha Kuat. Wahai Allah yang Maha mengatur segala kehidupan. Wahai Allah yang mengatur segala urusan setiap hambanya. Serah diri kami berikan padamu ya Rabbi. Kami serahkan padamu ya Allah. Kami berikan padamu ya Rahman. Ini hambamu yang lemah, di hadapanmu bersimpuh, di hadapanmu menyebut namamu, di hadapanmu menyerahkan segalanya padamu, menyerahkan apa yang segalanya Engkau timpakan kepada kami ya Rabbi. Air mata ini menjadi saksi ya Allah bahwa kami pernah meminta kepadamu segala kemudahan, kemudian Engkau berikan, dan kami bersyukur dan bersabar atas apa yang Engkau timpakan. Ya Hayy ya Qayyum, tak ada nama yang lebih indah daripada namamu, tak ada nama yang lebih agung daripada keagunganmu. Ini kami datang ya Rabb dengan segenap kehinaan kami, dengan segenap kerendahan hati kami, dengan segenap dosa-dosa yang kami perbuat, dengan segenap kehinaan yang ada dalam kehidupan kami ini ya Rabb. Datang kami untuk Engkau muliakan, datang untuk Engkau angkat kami ke dalam anugerah rahmat-Mu, untuk Engkau angkat kami ke derajat yang lebih tinggi dari yang kami miliki. Ya Allah, 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 ya Rabbi. Hanya Engkau yang kami miliki ya Rabb. Biar yang lain memiliki harta dan jabatan, biar yang lain kembali kepada penguasa yang mereka hormati, tapi yang kami miliki hanya Engkau, wahai Zat yang menyingkapkan segala permasalahan, segala kesulitan, yang memberikan segala jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang Engkau berikan. Hanya Engkau yang kami miliki ya Rabb. Dengan itu kami hanya datang kepadamu, kami hanya meminta kepadamu, kami hanya memohon kepadamu.
Bahkan kami hanya mengemis kepadamu. Ya Rabbi, makhluk-makhluk lain datang mengemis makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi kami makhluk yang lemah mengemis kepada zat yang maha kuat, kepada zat yang maha memberi, kepada zat yang maha senang ketika diminta, gembira ketika diminta, redha ketika diminta. Ya Rabbi, kami datang ke dalam majlis ini untuk mengadukan segala hal yang kami dapatkan ya Rabb, yang kami hadapi dalam kehidupan fana ini. Kau tidak uji kami melainkan untuk meningkatkan derajat kami di sisimu, untuk Engkau limpahkan kepada kami banyak pahalamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, muliakan kami dunia wal akhirah. Angkat derajat yang hadir dan yang mendengar, muliakan mereka yang hadir dan yang mendengar. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Tuatkan hati kami dalam kesabaran ya Rabb, dan jadikan itu sifat mendasar di dalam hati-hati yang hadir dan yang mendengar ini semua. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kami mendengar salah seorang sahabat Rasulmu berkata, tidak ditimpakan satu musibah karena dosa, dan tidak akan diangkat satu musibah kecuali dengan taubat. Ya Rabbi, jika Engkau timpakan musibah terhadap kami, ujianmu kepada kami, karena dosa yang kami lakukan di masa-masa lampau, karena kesalahan yang kami lakukan di masa-masa lalu, karena khilafan kami terhadap ajaran-ajaran-Mu ya Rabb, maka berikan kami taubat dan terima taubat kami ya Allah, sehingga Engkau singkapkan dengan itu segala kesalahan-kesalahan ini. Engkau berikan kami ampunan-Mu, Engkau singkapkan segala kesusahan yang Engkau berikan pada kami ya Rabb, segala fitnah dan ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Rahman, Ya Hayy, Ya Qayyum. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى. آمين آمين آمين. قصيدة. يا حبيبنا النبي شن الله شايل الله شايل الله يا إمام الأنبياء شن الله شايل الله
شاي لله يا حبيبنا بيشن الله شاي لله شاي لله يا إمام الأنبياء شن الله شاي لله شاي لله اشرق البدر علينا واختفى بدر تمام بدر تمام مثل حسنها ما رأينا في العراقين وشام قايني وشام يا حبيبنا النبي شل الله شاي لله شاي لله يا إمام الأنبياء شل الله شاي لله شاي لله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ياك الجسام يا حبيبنا النبي شل الله شاي لله شاي لله يا إمام الأنبياء شل الله شاي لله شاي لله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا النبي شل الله شاي لله شاي لله يا إمام الأنبياء شل الله شاي